Sobat Diklat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara podcast Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan. Hari ini spesial karena saya, Esi Fajriani, ditemani dengan 8 orang CPNS Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan. Kasih aplaus dulu. Luar biasa, teman-teman CPNS ini telah berjuang dan berhasil lolos untuk bergabung bersama kami di Pusdiklat SDM. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita harus kenalan dulu nih ke 8 orang hebat ini. Mungkin kita mulai dari yang sebelah sini ya. Nah, teman-teman silahkan nanti sebutkan nama, jabatan, dan asal daerahnya dari mana, asal kotanya dari mana, biar kita tahu seberapa jauh mereka merantau. Oke, mungkin kita mulai dulu. Silahkan. Halo Sobat Diklat. Halo. Kan nama saya Nikmatul Azizah, biasanya dipanggil Ima. Saya di sini sebagai Widya Iswara, ahli pertama untuk asalnya dari Jakarta saja. Terima kasih. Hai Sobat Diklat, perkenalkan saya Fajrian Arifin, jabatan analis SDM aparatur ahli pertama, asal dari Sulawesi Utara. Halo Sobat Diklat, perkenalkan nama saya Aulia Rahmawati, biasa dipanggil Aul. Saya di Pusdiklat sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Halo Sobat Diklat, saya Elisa Karisma Putri, biasa dipanggil Risma sebagai arsiparis terampil, berasal dari Kota Bogor. Halo Sobat Diklat, nama saya Yuslia Sukmawanti, jabatan saya sebagai penata laksana barang terampil asal dari Bogor. Halo Sobat Diklat, perkenalkan saya Ahmad Irfan Ramadan, biasa dipanggil Irfan, sebagai analis kebijakan ahli pertama untuk asal kota dari Tangerang Selatan. Halo Sobat Diklat, perkenalkan nama saya Erika Della Farah. Saya biasa dipanggil Della. Di sini saya sebagai peranata keuangan APBN terampil, asalnya dari Bekasi. Halo Sobat Diklat, perkenalkan nama saya Hayuning Tanti. Saya biasa dipanggilnya Tanti. Saya peranata humas terampil, asalnya dari paling jauh, dari Bogor. Wah, luar biasa ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja ya hari ini ya. Kita sharing ke Sobat Diklat bagaimana perjuangan teman-teman bisa sampai di sini dan harapan ke depannya seperti apa. Karena bentar lagi C-nya udah mau hilang ya. Sebentar lagi udah mau PNS nih ya. Amin. Amin ya. Ngomong-ngomong soal CPNS atau motivasi teman-teman menjadi CPNS atau menjadi ASN, aparatur sipil negara. Kira-kira sudah ada yang punya cita-cita dari kecil nggak nih? Kalau boleh jawabannya bareng ya. Kira-kira PNS ini atau ASN ini tuh cita-cita teman-teman dari kecil nggak nih? 1, 2, 3. Tidak. Oh, nggak semua ya. Jadi awalnya tidak bercita-cita jadi PNS. Oke, baiklah. Mungkin kita tanya satu-satu nih. Nggak satu-satu juga ya. Mungkin kita tanya beberapa. Emang cita-cita dulunya apa sih gitu ya? Mungkin dari Mbak Ima dulu. Mbak Ima emang dulu cita-citanya apa kalau bukan PNS? Kalau saya pribadi sih ya, mungkin dulu sempat bercita-cita untuk punya usaha menjadi tukang bunga floris gitu. Iya. Saya luar biasa jadi tukang bunga ya. Sekarang jadi Widya Iswara ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Ima. Kita dengar dari yang cowok lagi nih, Mas Irfan. Mas Irfan memang pengen jadi apa dulu? Oke, kalau Boy saya band? Oh, bukan. bukan. Kalau saya memang sebenarnya dari kecil agak sedikit beda-beda cita-citanya. Kayak mungkin dari SD itu sempat pengen jadi dokter. Kemudian SMP, SMA kayaknya seru kalau misalnya sambil buka usaha. Kemudian sampai sekarang pun masih ada cita-cita misalnya untuk buka usaha. Kalau usahanya apa, kayaknya lagi menarik sekarang coffee shop. Jadi bisa sambil buka usaha sambil bisa nongkrong bareng. Iya, luar biasa. Kita kasih aplaus dong buat ketiganya ya. Luar biasa motivasi jadi ASN. Tapi teman-teman, tanpa kalian sadari sekarang udah jadi PNS nih, ya kan? Sebentar lagi ya sudah jadi ASN. Nah, sebenarnya siapa yang mendorong itu semua kalau memang itu bukan cita-cita? Jawab bareng-bareng juga ya. Apakah ini adalah dorongan dari orang tua,
1, 2, 3. Ya. Bukan. Oke. Ada yang iya, ada yang bukan ya. Kita tanya dulu yang iya deh gitu ya. Tadi yang iya itu ada Mbak Aul dan Mbak Dela ya? Enggak, aku bukan. Oh, Mbak Dela bukan. Iya. Siapa tadi yang iya lagi, satu lagi? Risma. Mbak Risma. Oke deh, kalau gitu Mbak Aul dulu kalau gitu. Sebenarnya ini saya ikut daftar CASN ini sebenarnya dari orang tua. Itu dari tahun 2023 dan itu tuh sebelumnya sempat gagal kan. Abis itu ya udah orang tua tuh masih aja suruh ikut di tahun 2024. Setiap ada pengumuman selalu di WA ke saya gitu. Ini ada pengumuman karena orang tua istilahnya udah semangat banget nih nge-support banget saya buat daftar CASN ini. Udah akhirnya saya daftar. Saya sih berpikirnya kalau memang rezeki ya alhamdulillah, kalau bukan juga ya sudah gitu. Setidaknya saya sudah mengikuti lah keinginan orang tua saya ini untuk daftar CASN. Kurang lebih begitu Bu Yesi. Nah, terima kasih Mbak Aul ya. Walaupun keinginan orang tua, tapi Mbak Aul ternyata sudah sampai di sini, udah menerima kan ya? Alhamdulillah. Oke, kalau kita lihat tadi dari versi disuruh atau dorongan orang tua, kita tanya juga versi yang memang keinginan pribadi nih. Tadi ya, saya dengar tadi Mbak Dela paling kenceng nih ya jawabannya ya. Mbak Dela, gimana tuh ceritanya? Emang pengen banget gitu jadi ASN? Kenapa? Ya, atas kemauan sendiri karena sebenarnya di luar sana kan lagi gonjang-ganjingnya pada saat itu masa layoff ya, Mbak Yesi ya. Jadi menurut saya ASN ini menjadi pilihan supaya pekerjaannya itu stabil sih gitu. Oh, oke. Jadi karena sudah punya background kerjaan kemarin gitu ya. Oke. Satu lagi kayaknya tadi dari belakang saya nih Mbak Tanti ya. Mbak Tanti juga kayaknya pilihan sendiri gitu. Boleh kami dengar ceritanya Mbak Tanti? Oke, makasih Mbak Esi. Jadi gini Sobat Diklat, memang awalnya itu bukan pilihan pribadi ya. Kalau cita-cita banyak, sebetulnya pengen bangetnya cita-citanya jadi petinju sebetulnya ya. Tapi ya kan sadar kodrat ya. Jadi ya udahlah, mulai mencari terus udah gitu berumah tangga. Jadi menurut saya pekerjaan yang paling ramah untuk seorang perempuan adalah menjadi seorang ASN. Gitu. Luar biasa ya. Kita kasih aplaus dulu dong buat teman-teman semuanya. Mbak Tanti tadi cita-citanya jadi petinju teman-teman ya. Mungkin akan bertinju dengan jabatannya sekarang ya. Oke, baik. Kalau kita dengar nih teman-teman cerita-cerita sekarang, katanya tuh untuk mendaftar jadi seorang PNS itu sulit, baik administrasi maupun tesnya. Nah, teman-teman sendiri yang berdelapan ini ada kesulitan nggak sih waktu proses rekrutmen sebagai ASN? Ada kesulitan kah? Ada nggak ada pasti ya. Pasti ada sih kayaknya. Ada ya, pasti ada ya. Pasti ada. Mungkin Sobat Diklat yang nonton kita ini juga pengen jadi CPNS berikutnya. Mungkin ada tips dan trik buat dari teman-teman cara mengatasi proses administrasi. Karena kita tahu yang daftar kan banyak sekali. Mungkin sempat down server. Nah, kemarin teman-teman cara mengatasinya seperti apa? Ada yang mungkin volunteer mau menjawab? Boleh Mbak Ana? Tips dari aku yang pertama, siapkan berkasnya dari sekarang. Kalau memang niat mau mendaftar, pastikan administrasinya lengkap. Kemudian untuk e-materainya, kalau bisa beli dari sekarang aja. Jangan nanti pas sudah buka, karena itu pasti susah gitu. Itu aja sih. Oke, lebih ke persiapan ya Sobat Diklat ya. Kalau memang rasa pengen ikut daripada mengantri di situs lama, mungkin dari sekarang karena sistemnya juga deposit ya, kita masih bisa nyimpan dokumen itu. Baik, teman-teman, saya juga kepo nih untuk nanya kepada teman-teman. Tadi kan proses pendaftaran sudah, mungkin ke proses pendaftaran ini adalah ada nggak dari teman-teman di sini yang berulang kali ikut tes atau baru lolos? Atau pertanyaannya saya ubah gini, siapa yang one shoot tesnya, sekali tes langsung lolos? Nah, saya punya yes or no di situ, teman-teman. Boleh teman-teman pakai gitu ya. Saya mau tanya sama teman-teman. Jadi kalau jawabannya yes, boleh diangkat yes-nya, dan kalau misalnya jawabannya no, boleh diangkat no-nya ya. Jadi pertanyaannya adalah siapa di sini yang sekali coba langsung lolos? Oke, silakan.
Sekali coba langsung lolos. Ada 2 orang ya, ada Mas Irfan sama Mbak Risma. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh. Siapa di sini yang pernah nyerah waktu proses seleksi itu? 1, 2, 3. Oke, Mbak Risma dan Mbak Aul. Oke, siap. Kalau gitu kita gali dulu ya. Tadi yang one shoot langsung lolos ya. Tadi ada Mbak Risma sama Mas Irfan. Selebihnya mungkin teman-teman untuk berulang kali ya, para pejuang. Mungkin boleh disebutkan berapa kali tesnya dari Mbak Ima, berapa kali tes baru bisa lolos? Saya coba tes CPNS itu 4 kali. 4 kali ya. 4 kali. Ini jadi lolos dari tes yang keempat. Kira-kira bisa lolos karena apa tuh? Karena saya belajar, jadi saya itu ikut ikut les ya. Jadi ada beberapa platform untuk belajar CPNS. Jadi saya mengikuti platform belajar itu, kemudian saya belajar setiap malam. Melakukan tryout sehingga saya bisa mengerjakan soal dan punya target skor ini. Luar biasa, usaha tidak mengkhianati hasil ya. 4 kali tes dan yang keempat lolos ya Mbak Ima. Kita lanjut ke Mbak Tanti. Jadi gini, Sobat Diklat, kalau ditanya dari keberapa? Dari tahun 2018, jadi udah nggak kehitung keberapa kali. Nah, alhamdulillahnya yang sekarang lolos. Sebelumnya daftarnya bukan CPNS, yang tahun 2023 itu daftarnya P3K. Gitu. Sisanya daftarnya CPNS mah. 2018 ya Mbak 2018. Tanti. Oke, luar biasa ya. Kita tahu bahwa CPNS dari Pusdiklat SDM ini adalah para pejuang nih kalau gini ya. Tapi dari yang mereka sharing tadi kita dapat pelajaran nih teman-teman dari yang mereka sampaikan bahwa untuk berhasil itu tidak hanya butuh modal konsisten, tapi butuh juga doa dari orang tua gitu ya. Dan tadi beberapa tetap meng-highlight harus terus belajar, mau dari mana saja. Tadi Mbak Ima dari platform manapun, jadi ada hal yang bisa diangkat dari sini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berjuang mencoba berkali-kali. Kita lanjut nanya ke yang one shot nih ya, 1 kali langsung lolos. Gimana nih perasaannya ya? Mbak Risma, boleh Mbak Risma? Terima kasih Mbak Esi. Kalau dari Risma itu pertama kali kan ya coba CPNS, itu dikebut Mbak Esi belajarnya jujur. Karena dorongan orang tua tadi, terus Risma siapin berkasnya juga ngebut. Cuman Risma itu belajarnya itu di target Mbak Esi. Jadi karena percobaan pertama, jadi SKD-nya itu Risma harus di atas rata-rata semua. Jadi walaupun nanti nggak lolos, misalkan ini baru percobaan pertama, SKD-nya itu udah memuaskan, tapi ternyata itu jadi lolos yang pertama kali. Gitu. Alhamdulillah Mbak Sih. Luar biasa ya. Kalau gitu kita ke Mas Irfan. Mas Irfan gimana tuh ceritanya? Oke, kalau ceritanya seperti apa? Mungkin kalau awalnya juga pas daftar itu masih daftar nggak ya, sampai di menit-menit terakhir, hamin sekian hari baru ngumpulin berkas, kemudian juga war matrai, alhamdulillahnya dapat. Nah, kemudian karena memang sudah cari info dulu sebelum-sebelumnya bahwa tesnya biasanya soal-soalnya seperti apa, dan lihat juga pengalaman dari pejuang-pejuang yang lain. Jadi begitu saya tahu, jadi dari situ saya udah mulai fokus belajar terus. Kemudian juga jangan lupa beribadah juga. Saya pasti beribadah juga, meminta ke yang kuasa. Kemudian juga minta ridho orang tua juga. Nah, dari situ menurut saya itu modal yang bagus untuk coba dari tes CPNS ini. Luar biasa ya pengalaman teman-teman ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari nih dari ceritanya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong masalah lolos nih ya kan. Sudah belajar, sudah mencoba yang keberapa kalinya, terus teman-teman lolos. Ada reaksi spesial dong waktu lolos ya kan. Ye, aku lolos gitu ya. Ada cerita seru mungkin dari ketika pertama kali teman-teman dinyatakan lolos seleksi CPNS. Mungkin dari yang paling banyak percobaan kali ya Mbak Tanti yang sudah mulai mencoba dari tahun 2018, ketika merasa aku lolos nih, apa reaksinya waktu itu Mbak Tanti?
Reaksinya langsung nyamperin anak-anak. Kebetulan aku udah punya anak, langsung nyamperin anak-anak terus langsung melukin karena maksudnya kayak wah finally gitu dari 2018, terus udah gitu kayak udah nyoba sana sini, terus lolos waktu itu di 2023 tapi P3K dan jaraknya jauh di Jakarta. Terus waktu itu kondisi juga lagi hamil kan. Terus akhirnya aku berusaha untuk mengafirmasi kayak, ayo kita bisa pindah ke Bogor, biar bisa deket sama kakak, adik juga bisa tiap hari selalu sama bunda gitu. Akhirnya 2024 2025 ya? 2024 ini aku ikut tes, terus lolos. Terus ya reaksinya kayak gitu, pertama meluk anak-anak dulu sih, karena emang kayaknya doa anak-anak juga ya, walaupun mereka masih kecil. Siap. Wah, tadi Mbak Tanti bilang bersiap pindah nih. Nah, kita tahu di sini di teman-teman CPNS ini ada Mbak Ana nih yang lebih jauh dari teman-teman semua ya kan, dari Sulawesi Utara. Dan tadi percobaan tesnya sampai ke 5 kali lolos. Nah, Mbak Ana, reaksi spesial apa nih yang muncul waktu dinyatakan lolos CPNS-nya? Jadi reaksi kali pertama lulus itu yang pertama bersyukur ya. Yang kedua itu dilema ya. Karena ternyata penempatannya itu jauh dari rumah dan ya pasti akan jauh dari keluarga. Wah, kalau kita udah ngomongin jauh dari keluarga memang berat ya, dan ini mungkin banyak teman-teman juga yang mengalami pengalaman yang sama gitu, terkait jauh dari keluarga dan adaptasi lingkungan baru sebagai orang yang baru masuk ke dalam kantor ini mungkin juga struggle tertentu buat teman-teman. Nah, dengar-dengar juga di teman-teman CPNS ada yang masih pulang pergi gitu ya, naik kereta seperti itu dari Bekasi ya. Mbak Dela, gimana nih ceritanya biar bisa adaptasi dengan lingkungan kantor? Dari rumah tuh jam berapa tuh untuk ke kantor? Nah iya kan, kebetulan kan apalagi kan di pemerintahan ini kan kita masuk 7:30 kan. Terus udah gitu rumah saya di Bekasi ke Bogor itu jarak menempuh waktu 2 jam 15 menit. Jadi itu saya harus bangun itu jam 4 kurang 15, terus kan biasanya ada leyeh-leyeh dulu 15 menit, terus udah gitu saya harus berangkat maksimal itu dari rumah jam 5. Kalau biar sampai kantor gitu kita nggak telat. Kalau misalnya telat itu kita dipotong soalnya kayak gitu. Ya, berarti dari jam 4 ya Mbak Dela ya, luar biasa. Kalau yang dari teman-teman Bogor, mungkin siap-siapnya dari jam berapa nih kalau Mbak Dela jam 4? Baik, teman-teman, menarik kalau kita ngomongin dunia kerja seperti itu. Teman-teman sudah masuk ke dunia kerja sekarang. Nah, saya boleh minta teman-teman pakai yes or no lagi kartunya biar kita jawab cepat. Menurut teman-teman, realita kerja di sekarang, teman-teman sebagai ASN, itu sesuai nggak sama ekspektasi waktu teman-teman daftar sebagai PNS ini? Oke, realita vs ekspektasi. Apakah kerjaan sekarang ini tuh sesuai dengan apa yang teman-teman bayangkan sebelumnya? Oke, siap-siap ya. Saya hitung sampai 3 ya. Lihat dulu yes or no-nya. 1, 2, 3. Oke. Yes, Mbak Wanti. Oke. Mas Irfan? No. Oke. Kita banyak, sama ya. 4 yes, 4 no. Mungkin selanjutnya tadi yang jawab no ada Mbak Wanti ya. Mbak Wanti, kenapa no Mbak Wanti? Jujur, terima kasih Mbak Esi sebelumnya. Jujur ya Mbak, saya melamar sebagai penata laksana barang terampil itu sebenarnya saya nggak tahu itu kerjanya ngapain. Jadi benar-benar ketika penempatan sebagai penata laksana barang terampil di BMN, saya belajar dari nol banget. Karena di swasta sendiri itu saya sebagian besar ngelola tentang keuangan. Oke gitu. Jadi saya baru tahu ternyata di penata laksana barang terampil tuh begini ya, ngurus barang milik negara tuh harus benar-benar tercatat. Kalau saya bandingkan dengan swasta tuh mirip-mirip dengan general affair yang kayak gitu. Jadi ya benar-benar dari nol. Saya tuh jadi belajar dari pertama ini harus ngapain. Jadi seperti itu sih Mbak Esi. Oke, luar biasa ya. Tapi teman-teman sekarang itu ada di proses adaptasi. Tadi Mbak Tanti dengan background dulu pernah di swasta, beradaptasi di dunia pemerintahan ini seperti apa.
Mungkin tapi disupport ya sama senior-senior di Pusdiklat ya. Teman-teman, banyak gambaran di sini yang kita dapat terkait perjuangan dari teman-teman CPNS kita ini yang sebentar lagi PNS dalam menggapai impian dan cita-citanya di negeri orang, dalam hal ini di Bogor. Seperti Mbak Ana tadi yang jauh atau yang memang bersenang hati bisa ditempatkan di kota kelahiran, seperti itu ya. Nah, terkait dengan bekerja ini, mungkin teman-teman saya boleh dikasih satu kata mungkin yang mencerminkan pekerjaannya teman-teman sekarang. Jadi semuanya dapat giliran ya. Satu kata untuk jabatan atau pekerjaannya teman-teman sekarang. Dari Mbak Ima dulu. Mic-nya. Satu kata, bukan satu kalimat, oke? Learning. Learning, oke. Jadi harus banyak belajar ya. Mbak Ana, silakan Mbak Ana. Kompeten. Kompeten, oke, harus kompeten. Mbak Aul, silakan. Bener gue sih. Menyenangkan. Menyenangkan, luar biasa ya. Mbak Risma? Kalau dari aku rapih. Rapi. Keren ya. Proses pengadministrasian itu memang harus rapi, gitu ya. Mbak Wanti? Berorientasi layanan. Luar biasa ya. Udah terasa nih mereka baru lulus latsar ya. Masih ada berakhlaknya ya. Terminologi berorientasi pelayanan. Lanjut Mas Irfan. Teliti. Teliti. Dalam hal ini apa ya itu? Akuntabel ya Mas Irfan ya. Oke. Ketelitian itu penting dalam bekerja. Lanjut Mbak Dela. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Masalah akuntabel lagi. Luar biasa Mbak Dela. Mbak Tanti? Berani. Berani. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman semua. Teman-teman, menarik nih. Kalau misalnya teman-teman itu bisa ketemu dengan diri sendiri, tapi sebelum jadi CPNS, ya, sebelum kemarin daftar CPNS atau meniatkan diri, ya udah deh, saya memilih jalan ini untuk jadi PNS, jadi aparatur sipil negara. Ada nggak sih pesan-pesan yang mau teman-teman kasih ke diri sendiri? Oke, kalau bisa ketemu dengan diri sendiri sebelum mendaftar jadi PNS itu, pesan apa yang mau disampaikan? Hai Tanti, aku cuman mau bilang, kamu tetap daftar ke sini. Biar apa? Biar deket sama keluarga. Itu aja. Tetap daftar CPNS ke sini, ke Pusdiklat. Kasih aplaus teman-teman. Luar biasa. Mbak Dewa silakan. Buat saya, tunjukkan kalau kamu bisa. Wow, Mas Irfan silakan. Oke, kalau dari saya, untuk diri saya, sebelumnya terus berusaha, walaupun ada keraguan, walaupun ada kebingungan, terus hasilin yang terbaik, dan pasrahkan aja hasilnya. Luar biasa. Jangan pernah berhenti mencoba, pasti keberhasilan akan kamu dapat di masa yang datang. Wih, luar biasa. Mbak Risma boleh silakan. Kalau dari Risma, untuk Risma itu tenang, semuanya berjalan lancar. Untuk saya yang kemarin, saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah memilih jalan untuk mewujudkan keinginan orang tua. Luar biasa. Mbak Ana silakan. Untuk saya yang sebelum CPNS, pesannya coba terus SKPNS sebentar lagi. Luar biasa. Oke, untuk Ima di masa kemarin, jalan yang sudah kamu pilih ini terus kamu lanjutkan karena akan ada gerbang kebahagiaan di depan. Luar biasa. Apa tips lolos CPNS dari teman-teman? Baca dan latihan. Oke, baca dan latihan. Oke, Mbak Risma. Kalau dari Risma itu pahami alurnya, terus rajin-rajin try out. Mbak Wanti silakan. Mirip-mirip Mbak Esi sama yang lain. Belajar dan daftar kalau bisa di awal waktu. Oh, kenapa tuh harus di awal waktu? Takutnya down sistemnya. Iya. Nanti ujung-ujungnya malah nggak kedaftar. Oh iya, betul. Jadi daftar di awal waktu. Karena memang kebanyakan yang, nanti deh nunggu formasi yang mana penuh gitu ya. Oh, tips dari Mbak Tanti malah daftar di awal waktu teman-teman. Karena takutnya servernya down. Karena udah banyak yang akses gitu ya. Teman-teman boleh applause dulu dong untuk kita semua. Luar biasa. Sudah banyak yang kita obrolin hari ini.
terkait hadirnya teman-teman di Pusdiklat SDM, mulai dari mulai dari bagaimana teman-teman mendaftar di sini, terus dan sampai ke harapan teman-teman tadi sudah banyak yang kita bahas di sini. Baik, halo Sobat Diklat, nama saya Elva Nurisda Aulianisa, biasa dipanggil Elva. Jabatan saya adalah Widya Iswara Ahli Pertama, asalnya dari Kabupaten Ponorogo, tapi saya tinggal dan besar di Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, nama saya Nur Hakiki, asal dari Makassar, jabatan saya Analis Anggaran Ahli Pertama. Nama saya Muhammad Naufal Isandi, jabatan saya yaitu Penata Laksana Barang Terampil, untuk asal Kalimantan Barat. Kesan-kesannya sabar ya, jadi menguji kesabaran karena Kemenhub itu kan formasinya keluar di akhir. Sementara kan ijazah saya itu S2 Kehutanan. Biasanya kalau nggak di Kemenhub, ya daftar dosen. Tapi akhirnya ternyata ada, jadi kesabaran yang berbuah manis. Nah, kalau ditanya kesannya itu pas daftar tuh lumayan ribet ya, soalnya punya anak 2, terus harus pakai materai juga, tapi suami selalu, ya udah daftar. Nah, daftar, diantar tes. Nah, yang nyeseknya itu pas, bukan pengumuman sih, pas tes SKB ya. SKB tuh aku kan cuma 3 orang tuh. Nah, suami aku nonton tuh live score-nya. Pas keluar, suami aku bilang, nggak lulus deh, gitu kan, karena nilai aku tuh paling bawah di urutan ketiga. Terus ya udah, pas hari pengumuman itu, suami bilang coba aja cek. Aku bilangnya ngapain dicek, udah benar-benar udah nggak lulus gitu kan. Udah dicek lah aku, pas dicek, kak aku lulus gitu kan, aku lulus. Nah pas lihat tepatnya, tapi ini di mana, ini aku nggak tahu. Ya udah aku search di Google, itu di Bogor. Ya udah, suami aku kayak seneng tapi sedih, sama aku juga kayak gimana anak-anak aku gitu. Terus ya udah kata suami aku, coba aja lah gitu, tapi ya udah sekarang aku di sini ketemu mereka ini gitu. Oke, untuk kesannya saat daftar CPNS ya. Untuk kesannya itu bisa dibilang saya mendaftar tuh pada penghujung-penghujungnya, kayak hamin jam gitu. Terus karena sering diingetin orang tua udah daftar belum? Ya udah daftar aja, walaupun tuh hamin jam itu, jadi semua persyaratan berkas-berkas itu udah disubmit, jadi selesai dah, alhamdulillah. Terus untuk selanjutnya, untuk pada saat tes itu kan sempat kita kan melalui fase SKD ya, itu juga udah mau terlambat masuk. Terlambat masuk itu alhamdulillah masih sempat jadinya. Terus untuk kabar tahu kelulusannya itu sih sebenarnya nggak gimana ya, nggak expect ya, nggak expect juga, nggak rupanya lulus rupanya. Padahal sebenarnya tuh coba-coba aja kan, ini kan yang pertama kali ya, kan yang pertama kali D-nya kalau lulus, dan taunya lulus itu bukan di instansi tempat kita daftar sebelumnya. Jadi ini lulusnya itu tiba-tiba di Pusdiklat, nggak tahu nih daerah mana, jadi searching juga di Google Maps itu, oh rupanya di Jabodetabek seperti itu. Nasehatnya Elva terusin aja karena walaupun udah 2 kali gagal daftar dosen, formasi ini yang beda dari dosen mungkin adalah rezeki kamu. Jadi so keep going. Oke, untuk Naufal, jalani aja dulu, nikmati dan sehat selalu dan berbahagia. Aku kalau ketemu aku sebelum ini, hebat ya Kiki, kamu udah hebat, tapi jangan lupa doanya minta di home base, jangan doanya keterima kerja doang, tambahin home base biar nggak kayak sekarang. Tapi dinikmatin aja, dapat teman-teman yang baik semuanya, alhamdulillah. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam podcast ini, dalam podcast di Pusdiklat SDM kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan CPNS kebanggaan kita semua, luar biasa. Terima kasih. Semoga kalian tetap sukses, tetap menjadi wajah baru Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan.
tetap tadi sesuai harapannya masing-masing, tetap menjadi orang-orang baik yang berorientasi pelayanan, kata Mbak Wanti tadi ya. Karena memang teman-teman adalah tulang punggung dan Indonesia Emas 2045 ada di tangan teman-teman. Oke, luar biasa. Baik Sobat Diklat, saya rasa perjumpaan kita bersama rekan-rekan CPNS Pusdiklat SDM kita tutup sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, kita pantun dulu. Oke, teman-teman wajib catat. Pergi ke pasar membeli mangga. Catat. Tidak lupa membeli pepaya. Catat. Kalau kami ada salah-salah kata, catat. Mohon maaf lahir batin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.